Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan, dan saya sangat percaya semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita datang mencari wajah Tuhan, karena kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan. Yang terambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-7. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Mazmur pasal 84 ayat 7. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama belajar dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 27, ayat 20 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 sampai dengan 22. Bersedia mendengarkan nasihat yang bijak akan menghindarkan kita dari kesulitan yang tidak perlu kita alami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun berada, acap kali kita mempercayai pengamatan kita, pengalaman kita, maupun kesepakatan orang banyak lebih daripada nasihat yang bijak yang diberikan orang kepada kita. Padahal semua tadi, baik pengamatan, pengalaman,
maupun kesepakatan orang banyak tidaklah selalu bersifat tepat. Sebagai akibat, kalau kita menurutinya, bisa jadi kita akan mengalami kesulitan yang seharusnya dapat dihindari. Oleh sebab itu, sebelum bertindak adalah baik bagi kita untuk sungguh-sungguh menimbang nasihat yang bijak dan tidak melangkah secara gegabah hanya oleh karena desakan keadaan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kesulitan karena mengabaikan nasihat yang bijak inilah yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Julius, perwira tentara Romawi yang membawa Paulus ke Roma, lebih mempercayai perkataan nakoda dan jurumudi kapal dibandingkan nasihat Paulus, yaitu agar mereka jangan meneruskan perjalanan. Apalagi karena keadaan laut saat itu menunjang untuk melakukan perjalanan dan kebanyakan orang bersetuju untuk terus berlayar. Sebagai akibat, mereka kehilangan kapal serta muatannya. Memang oleh kemurahan Tuhan, maka nyawa mereka terselamatkan. Namun, kalau saja mereka mendengar nasihat yang bijak dari Paulus, maka mereka tidak usah menderita kerugian yang seharusnya tidak perlu mereka alami tersebut. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, seringkali kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita sulit untuk mendengar nasihat firman Tuhan. Dan berulang kali saya katakan, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara tidak menghormati, kalau saudara tidak menghargai firman Tuhan, maka sesungguhnya saudara sendiri tidak pernah percaya kepada Tuhan secara pribadi. Sesungguhnya saudara tidak berada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Sebab kalau saudara sangat mengasihi Tuhan, berarti saudara harus bisa belajar bijak mendengar perkataan firman Tuhan yang saudara dengar. Dan bukan sekedar mendengar, tetapi saudara harus mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan saudara. Sehingga apa yang saudara lakukan di dalam keputusan, di dalam tindakan saudara, saudara akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada hidup saudara. Oleh sebab itu, kita belajar dari kisah ini, bagaimana Paulus telah menasehatkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar kata bijak daripada Paulus, yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, jangan kita mengalami masalah, lalu kita katakan Tuhan tidak mengasihi kita. Atau seringkali kita mendengar, Tuhan sedang mencobai saya. Karena saya begini, karena saya begitu. Saya mau katakan kekasih Kristus, tidak. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi kita seringkali yang mencobai diri kita sendiri. Bahkan kita juga yang mencobai Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, jadilah bijaksana. Jadilah bijak dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya mengajak kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami di dalam kerendahan hati untuk bersikap terbuka terhadap diri kami dan tidak mengabaikan nasihat
yang bijak diberikan kepada kami. Berikan juga kepada kami hikmat, agar kami mampu membedakan antara nasihat yang bijak dengan menjerumuskan kami ke langkah yang salah. Di dalam kerendahan hati dan hikmat itu ajarlah kami, agar tidak sekadar mengandalkan pengalaman, keadaan maupun kesepakatan orang banyak. Terlebih lagi, tolonglah diri kami agar senantiasa menaati nasihat firman-Mu. Sebab kami menyadari hikmat kami terbatas. Pertimbangan-pertimbangan yang kami buat berdasarkan pengalaman, keadaan, dan kesepakatan orang banyak tidaklah selalu tepat. Sedangkan hikmat yang datangnya daripadamu tidak akan pernah keliru. Pada pagi hari ini, kami mengangkat syukur kami kepadamu, sebab Engkau gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan diri kami tersesat. Dengan lemah lembut, Engkau bersedia menuntun hidup kami di jalan yang benar. Dengan kasih setiamu, Engkau mencukupkan semua yang kami perlukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Dan berkatilah semua yang kami lakukan dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan setiap saat. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk sungguh mendengar nasihat-nasihat yang bijak yang datang daripada firman-Mu, ya Allah. Pagi hari ini kembali hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk semua keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan kepada kami. Bahkan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan untuk kami, jasmani dan rohani. Pagi ini, hamba kembali berdoa, mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk semua keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, Upuya, Uni Putih, Peters, keluarga Samori, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Bukorpior, keluarga Wayoi, dan semua Bapak Ibu, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di dalam wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka semuanya. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pulihkan, sucikan, kuduskan, bersihkan wilayah ini menjadi wilayah yang terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Keamanan, kedamaian, ketentraman terjadi untuk wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan bangsa negara kami, dari pusat sampai daerah terpencil.
kepada para pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai kepada pimpinan-pimpinan daerah, sampai kepada dusun-dusun desa-desa. Hamba mohon kasih Tuhan, roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup kepemimpinan mereka semuanya. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami ini ya Allah. Sehingga semua memimpin dengan hikmat Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka akan mengutamakan kebenaran di dalam kepemimpinan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami tetap percaya, kami tetap yakin, Tuhan Yesus Kristus tetap pegang kendali atas bangsa, negara kami, atas pribadi kami, atas hidup rumah tangga kami, atas semua pekerjaan-pekerjaan kami, atas semua pendidikan-pendidikan anak-anak kami, dan ekonomi sosial kami. Tuhan Yesus tetap pegang kendali bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, pagi ini hamba berdoa untuk hambamu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu. Berikan hikmat yang bijak kepada beliau. Sehingga Ibu Yuliana Tan boleh berjalan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mengambil keputusan-keputusan yang benar untuk mempermuliakan namamu. Hamba berdoa Tuhan memberkati hambamu dengan kesehatan yang terbaik. Dengan damai sejahtera sukacita atas hidupnya. Pemeliharaan Tuhan nyata atas hidupnya, dan pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak cucunya. Hamba tetap berdoa memberkati kakak daripada Ibu Yuliana Tan, Pak John Tan yang berada di Biak. Tuhan, hamba percaya bahwa kasih Tuhan terus menjamah hambamu Pak John Tan. Kekuatan Tuhan lewat bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak John di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi Pak John Tan. Semua makan, minum, obat yang dikonsumsi para medis, Tuhan kuduskan mereka untuk boleh mengasihi, melayani Pak John dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak John sembuh kembali. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati pribadi Ibu Desi, memberkati suaminya Bapak Heri Tarudatuk, dan kedua anaknya Shalom dan Gatwin, juga spesial bagi bayi yang ada dalam kandungan Ibu Desi, diberkati dalam pertumbuhannya hingga waktunya Tuhan, Engkau melahirkan dia dengan baik dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pelihara mereka. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Spesial pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Biar Tuhan mereka memiliki hati, pikiran yang bijaksana untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak menjadi penghalang bagi diri mereka sendiri untuk menerima kasih-Mu, untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup mereka boleh menjadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, ke dalam tangan-Mu. Hamba mohon kasih-Mu melimpah-limpah atas hamba-Mu ini. Panggilan yang telah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat bijaksana melimpah-limpah atas pelayanan hamba-Mu. Lebih daripada itu, kasih-Mu melimpah atas hidupnya ya Allah. Sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagi hidup rumah tangganya, bagi istri, bagi anak cucunya. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial bagi Yayasan Eden yang dipimpin oleh hamba-Mu ini. Benar-benar merupakan yayasan yang memiliki kasih tanpa batas. Sehingga mereka melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Hamba percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi yayasan ini.
di dalam kepemimpinan hamba-Mu Papa Philip Yan Samori. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hikmat-Mu melimpah di saat hamba-Mu mendengar perkataan yang bijak daripada firman Tuhan. Itu pun yang hamba-Mu lakukan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, kepada istri, anak cucu, diberkati mereka. Di dalam pendidikan diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Thompson Elias yang berada di Sorong. Hamba minta kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu ini ya Allah. Biarlah pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang dimanapun hamba-Mu berada. Hamba percaya perkataan bijak daripada firman Tuhan menjadi dasar hidup pelayanan hamba-Mu ini ya Allah. Berkati pribadinya, berkati istrinya Ibu Els, dan juga berkati anak kekasih dan orang-orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan hidup hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya Allah, setiap pergumulan yang mereka hadapi, hamba percaya Tuhan menjawab pada waktu Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Buat kasih-Mu bagi hidup hamba-Mu. Bapak Pendeta Thompson Elias dan keluarga besarnya. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya. Dan seluruh kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Bagi suaminya kekasih Bapak Yosef Auri. Bagi anak kekasih Seva Auri. Tuhan berkati mereka. Pakai hidup hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran bagi banyak orang. Biarlah hikmat Tuhan, kata-kata bijak daripada Tuhan yang mereka mendengar lewat firman-Mu, dapat mereka terapkan itu bagi banyak orang, dimulai dari pribadi mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka spesial, dan pakai hidup mereka teristimewa bagi hamba-Mu, Bapak Yosef Auri. Tuhan, hamba percaya rencana-Mu tetap terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu kembali mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kasih-Mu melimpah atas hidup rumah tangga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina T. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil dia selaku hamba-Mu juga. Pimpin dan bimbing dia untuk berjalan terus di dalam kebijakan, dalam kebijaksanaan daripada Engkau sendiri ya Allah. Biarlah Tuhan dia melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya dengan hikmat daripada Tuhan. Dengan melakukan firman-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak cucunya, menjadi berkat bagi jemaat GKPB MDC Manokwari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Biarlah hikmat Tuhan memimpin dia selalu. Perkataan bijaksana selalu disampaikan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani rohani melimpah atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, suaminya Rocky Alan Paulus dan kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan melindungi mereka siang dan malam. Membawa mereka berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah mereka bijak untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus berkati
pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pendidikan daripada Yemima dan Reinhard dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Donald Lodiak Peters. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah perkataan bijaksana selalu keluar dari mulut bibirnya untuk memberkati banyak orang. Oleh sebab itu hamba mohon kasih-Mu turun atas hidup pribadinya. Hikmat-Mu turun atas hidup pribadimu. Kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup pribadinya. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya, bagi banyak orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu semakin taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah siang dan malam. Diberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan yang ditangani. Spesial berkati pelayanannya. Tuhan ajar dia untuk boleh menepati, untuk boleh komitmen, untuk boleh berserah kepada Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati hidup rumah tangganya. Beri kesehatan yang terbaik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan. Berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan pemirsa dimanapun berada. Pada pagi hari ini, yang menonton langsung ataupun menonton kembali, Tuhan memberkati mereka. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Terima kasih ya Allah, sebab Engkau baik bagi kami semua. Ya Tuhan, berikan hati yang taat dan setia kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu siang dan malam bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Insen Arfak. Dimanapun dia berada pada hari ini, Tuhan memberkati dan memberkati. Tuhan berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan bagi dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati pribadinya untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi. Tuhan memberkati kita semua, tetap percaya. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sebagai anak-anak yatim piatu. Tapi Tuhan sangat memberkati kita semua. Oleh sebab itu, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengar dan terima perkataan bijak daripada firman Tuhan, supaya menuntun hidup kita di dalam kebenarannya setiap saat. Tuhan memberkati kita semua, tetap taat dan disiplin protokol, mulai dari diri kita sendiri. Andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.